Halo, aku Anissa Amelia dari kelas 12 IPS 3. Di sini aku mau share materi tentang sosiologi. Judul materi ini adalah globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Globalisasi menjadi suatu istilah yang sudah tak asing di telinga banyak orang. Kata globalisasi berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia atau keseluruhan. Pengertian globalisasi bisa diartikan sebagai proses setiap orang di dunia terikat satu sama lain, baik itu dari segi budaya, adat, kebiasaan ekonomi, dan lain sebagainya. Fenomena ini nyaris terjadi di segala bidang kehidupan. Karenanya, selama proses globalisasi berjalan, maka setiap bangsa atau masyarakat dunia akan saling bergantung dan kemudian menciptakan tatanan hidup baru. Hakikat globalisasi adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Proses globalisasi terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama, manusia mulai mengenal perdagangan internasional. Benih-benih globalisasi tumbuh saat manusia mulai mengenal perdagangan antar negara, berabad-abad silam bahkan sebelum Masehi. Tahap kedua, penyebaran agama dan transformasi ilmu pengetahuan pada kisaran tahun 1000 dan 1500 Masehi. Para pedagang Tiongkok dan India menelusuri negara lain melalui jalan darat atau yang dikenal dengan jalur sutra yang menjadi cikal bakal perdagangan bebas. Tahap ketiga, perkembangan industri dan teknologi. Proses globalisasi ditandai dengan kebangkitan bangsa-bangsa Eropa dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap keempat, berkembangnya pasar bebas. Arus globalisasi terus berkembang dan mendapat momentumnya saat Perang Dingin berakhir dan komunisme yang dipelopori Uni Soviet mulai runtuh. Teori-teori globalisasi menurut para ahli terdapat beberapa teori globalisasi sebagai berikut. 1. Chautrey dan Penn. Chautrey dan Penn menegaskan bahwa dalam kaitannya dengan globalisasi terdapat 3 posisi teoritis yang dapat dilihat. Ketiga posisi tersebut sebagai berikut. A. Para globalis. Para globalis percaya bahwa globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. B. Para transformasionalis. Berbeda di antara para globalis dan tradisionalis. Mereka setuju bahwa pengaruh globalisasi telah sangat dilebih-lebihkan oleh para globalis. C. Para tradisionalis. Para tradisionalis tidak percaya bahwa globalisasi telah terjadi. Mereka berpendapat bahwa fenomena ini adalah sebuah mitos semata atau jika memang ada, hanya terlalu dibesar-besarkan. 2. George Ritzer. Sebuah dua asumsi mengenai globalisasi sebagai berikut. A. Perkembangan awal komunikasi global berkembang melalui beragam media, utamanya televisi dan internet. B. Terbentuknya kesadaran global sebagai hasil akhir dari globalisasi. 3. Thomas Friedman. Menurut Friedman, globalisasi tidak dapat dihindari dan akan menguntungkan pemikiran. Ini termasuk dalam teori neoliberalisme. 4. Roland Robertson. Menurut Robertson, tengah terjadi penempatan atau kompresi dunia dan penguasaan kesadaran dunia secara keseluruhan. Pemikiran Robertson termasuk dalam teori budaya dunia atau World Culture Theory. 5. Thomas Mayer. Thomas Mayer menulis bahwa masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintah dan kebijakan. 6. William Robinson. Menurut teori kapitalisme global, perubahan besar telah terjadi dari ekonomi dunia menjadi ekonomi global. Karakteristik globalisasi. Menurut Cohen dan Kennedy, karakteristik globalisasi sebagai berikut. A. Meningkatnya masalah bersama. B. Meningkatnya interaksi kultural antar negara. C. Setiap negara saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. D. Terjadinya perdagangan antar negara. E. Perubahan konsep ruang dan waktu. Faktor pendorong globalisasi ada beberapa, yaitu A. Pesatnya perkembangan ekonomi komunikasi. B. Integrasi ekonomi dunia. C. Perubahan politik dunia. D. Berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional. Bentuk globalisasi dalam beberapa aspek kehidupan. Berdasarkan pemaparan di atas, bentuk-bentuk globalisasi bisa sangat beragam di berbagai aspek kehidupan.
Globalisasi ditandai adanya persamaan dalam berbagai bidang kehidupan di sebagian besar negara. A. Globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional dan regional lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan moda lalu lintas batas. Globalisasi ekonomi juga berkaitan erat dengan fenomena perdagangan bebas yang berupaya menghapus beragam hambatan pada proses perdagangan di kancah internasional. B. Globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ditengarai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa saling terhubung satu sama lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka ruang isolasi di seluruh dunia sehingga hampir tidak ada ruang atau masyarakat yang terisolasi dari perkembangan dunia. C. Globalisasi kebudayaan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, bahwa dalam proses globalisasi tidak dapat dihindarkan terjadinya pertukaran dan unsur-unsur kebudayaan di antar kelompok atau masyarakat. Namun tidak hanya itu, globalisasi juga merupakan ancaman terhadap keberadaan kebudayaan lokal dan nasional karena adanya pengaruh dari kebudayaan global. D. Globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi yang pada awalnya masyarakat Indonesia hanya berkomunikasi dengan cara tradisional, kemudian berkembang dengan mengenal handphone, internet, media sosial, serta yang sedang berkembang pada saat ini. Oke, sekian dari aku. Jika ada kesalahan kata atau materi yang kurang lengkap, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Dadah.